Perkenalkan, nama saya Keisha Lestari Sasikome dengan NIM 220241139. Saat ini saya akan menjelaskan program yang mewakili metode simple smoothing. Dengan program ini berjudul prediksi permintaan barang. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan, yaitu pada baris yang pertama dan kedua ini kita mendeklarasi library-nya, di mana include stdio.h dan include stdlib.h. Selanjutnya, pada baris yang kelima sampai baris yang keenam, ini merupakan fungsi untuk melakukan simple exponential smoothing, dan di sini kita akan mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, di mana data dengan tipe datanya float, dan smoothed data tipe datanya float, n tipe datanya integer, dan alpha tipe datanya float. Dan di sini juga smoothed data sama dengan data, artinya nilai awal sama dengan data pertama. Nah, pada baris selanjutnya, pada baris yang ke-9 dan 10, di sini kita akan melakukan iterasi untuk menghitung nilai smoothing berikutnya. Nah, di sini ada for int i sama dengan 1, di mana i lebih kecil dari n dan i plus plus. Dan rumusnya dari simple smoothing adalah smoothed data sama dengan alpha dikali data ditambah 1 dikurangi alpha dikali smoothed data i dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada baris yang ke-15 sampai baris yang ke-20. Ini merupakan fungsi untuk menampilkan data yang sudah terhitung. Nah, jadi teman-teman ketika dijalankan, fungsi ini akan bekerja pada bagian perhitungan. Contohnya kita masukkan 2 hari jumlah data permintaan dan kita akan masukkan nilai alfanya 0,2. Ketika kita akan juga memasukkan permintaan hari pertama 12 dan permintaan hari kedua 12, 11, dan nah perhitungannya akan langsung dilakukan dan hasilnya akan langsung keluar seperti ini. Data permintaan hasil smoothing 12,00 dan 11,80. Dan ini juga ada data permintaan aslinya yang saya masukkan tadi. Dan perhitungannya akan dilakukan oleh komputer dan hasilnya yaitu 12,00 dan 11,80. Berarti pada hari ketiga data aktualnya adalah 11,80. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melody Putus Hasibila Gigir dengan NIM 22024143. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan codingan dari program yang kami buat. Yang pertama ada integer main. Integer main ini di mana program tempat masuk utama di mana program dalam bahasa C. Jadi setiap program bahasa C itu dimulai dengan fungsi integer main ini. Selanjutnya ada integer n. Jadi di sini n itu sebagai variabel yang bertipe data integer. Nantinya untuk menyimpan jumlah hari atau jumlah data yang dimasukkan pengguna. Nantinya integer n ini dia menentukan berapa banyak data permintaan yang akan diproses dalam program ini. Kemudian ada float alpha. Ada variabel alpha yang bertipe data float. Yang berarti kalau float itu bilangan desimal. Nantinya variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai faktor smoothing. Nilai faktor smoothing itu dari alpha yang berkisar antara 0 dan 1. Ada printf, masukkan jumlah hari atau jumlah data permintaan. Printf ini dia ketika run akan tampil masukkan jumlah hari atau jumlah data permintaan. Kemudian ada scanf. Scanf ini dia membaca input dari pengguna. Nantinya kalau pengguna sudah memasukkan jumlah hari atau jumlah data permintaan,
akan timbul scanf. Kemudian ada float data, float malloc, and size of float. Float data pointer ke tipe data float. Berarti data ini akan menunjuk ke lokasi dalam memori yang menyimpan bilangan desimal atau float. Sedangkan malloc and size of float untuk mengalokasikan memori secara dinamis. Kemudian n di dalam float data ini yang dimasukkan dia menghitung jumlah data yang dimasukkan pengguna atau jumlah hari misalnya. Kemudian ada size of float. Size of float ini menghitung ukuran memori yang dibutuhkan untuk satu nilai tapi bertipe data float. Jadi n di sini menghitung jumlah total memori yang diperlukan untuk menyimpan nilai. Terus malloc mengembalikan pointer ke blok memori yang dialokasikan sebesar n. Lalu ada printf, masukkan nilai alpha antara 0 dan 1. Jadi nantinya akan ditampilkan ke layar ketika di run meminta input dari pengguna untuk masukkan nilai alpha antara 0 dan 1. Kemudian ada scanf untuk menampilkan hasil dari inputan pengguna. Setelah itu ada if alpha kurang dari 0 sampai alpha lebih dari 1, di mana kondisi if ini memeriksa apakah nilai yang diinput alpha oleh pengguna berada di luar rentang yang valid, yaitu antara 0 dan 1. Alpha kurang dari 0 ini mengecek apakah nilai alpha nantinya kurang dari 0. Terus alpha lebih dari 1 ini dia mengecek apakah nilai alpha lebih dari 1. Lanjut printf, nilai alpha harus antara 0 dan 1. Jadi kalau memasukkan nilai bukan antara 0 dan 1, maka dia akan menampilkan nilai alpha harus antara 0 dan 1. Kemudian ada free data, digunakan untuk melepaskan atau membebaskan kembali memori yang sebelumnya dialokasikan dengan malloc ini yang di atas. Kemudian ada free smooth data. Free smooth data ini sama seperti baris free data, membebaskan memori yang dialokasikan untuk pointer smooth data. Smooth data kan di atas ada float data dan float smooth data. Kemudian ada return -1. Itu fungsi ini mengakhiri eksekusi program dengan mengembalikan nilai -1 nantinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Graciela Bawiling, NIM 2202418. Nah, di saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya kebagian untuk program beberapa codingan. Nah, di sini akan ada printf untuk menampilkan perintah untuk meminta user memasukkan data permintaan, yaitu merupakan data unit barang per hari yang akan dimuat dalam variabel n. Kemudian terdapat struktur perulangan yang akan mengulang nilai i sebanyak nilai n. Jadi jika permintaan hari ke nilai i yang diketahui, jika selesai dari proses perulangan ini, maka akan ditambahkan 1 ke nilai i. Kemudian setelah struktur perulangan akan ada bagian untuk memanggil fungsi smoothing yang nantinya akan melakukan proses perhitungan hasil. Kemudian akan ada perintah untuk menampilkan hasil dari data permintaan asli. Kemudian akan juga menampilkan print data dari data permintaan hasil smoothing. Nah, di bagian akhir akan ada
fungsi untuk membebaskan memori yang dialokasikan. Untuk hasil runningnya kurang lebih seperti ini. Masukkan jumlah hari, jumlah data permintaan. Di sini misalnya saya masukkan 5. Kemudian masukkan nilai alfa yang ada di range antara 0 sampai 1, 0 dan 1. Saya masukkan 0,3. Nah, kemudian memasukkan data permintaan unit barang per hari. Permintaan hari pertama, misalnya saya masukkan adalah 25 barang. Untuk unit hari kedua ada 21 barang, hari ketiga ada 15 barang, hari keempat ada 18 barang, kemudian hari kelima ada 30 barang. Nah, maka untuk data permintaan asli unit terjual, di hari pertama ada 25, di hari kedua 21, di hari ketiga 15, begitu hari keempat 18, hari kelima 30, sesuai dengan data atau ini merupakan data aktual. Kemudian untuk data ramalan atau data hasil smoothing, yaitu untuk permintaan hari pertama ada 25, untuk hari kedua ada 23,80, untuk hari ketiga ada 21,16, untuk hari keempat ada 20,21, untuk hari kelima ada 23,15. Demikian, terima kasih.